Halo semua, kembali lagi di kurs HTML dan CSS Nusantek Academy. Masih di modul yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang basic tag, elemen, dan atribut. Nah, sebelum itu teman-teman harus sudah paham dulu apa itu HTML dan struktur dasar dari HTML. Dan buat teman-teman yang belum tahu, bisa lihat dulu di video sebelumnya tentang pengenalan dan struktur dasar HTML. Nah, ini struktur dasar HTML yang sudah kita buat dari video sebelumnya, yaitu terdapat tag HTML, dan di dalam tag HTML ini terdapat dua tag utama, yaitu ada tag head dan tag body. Di dalam tag head terdapat beberapa tag-tag yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada tag meta, tag title, kemudian tag script, dan tag style. Tag style ini digunakan untuk menambahkan style CSS pada website kita. Tag meta ini digunakan untuk mendeskripsikan website kita. Kemudian ada tag title. Nah, tag title ini digunakan sebagai judul halaman pada tab browser kita. Kemudian ada tag script. Nah, tag ini digunakan jika kita ingin menambahkan script JavaScript. Kemudian ada tag style. Nah, tag style ini digunakan untuk menambahkan style CSS pada website kita. Kemudian saya akan menjelaskan elemen yang terdapat pada tag meta. Yang pertama ada char set atau character set. Nah, character set ini digunakan untuk encodingnya. Nah, encoding ini berfungsi untuk mengubah data yang dapat digunakan oleh berbagai macam sistem. Kemudian karakter setnya sendiri berisikan kumpulan karakter yang berupa angka, huruf, dan beberapa karakter lainnya yang terstandarisasi. Dan masing-masing karakter itu memiliki ID yang unik, disebut juga dengan kode poin. Nah, ini yang dimaksud dengan kode poin. Kode poinnya ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada browser bahwa karakter set pada halaman yang kita buat itu sesuai dengan standarisasi. Ada beberapa karakter sheet yang biasa digunakan seperti UTF-8, UTF-16, UTF-32, Shift GIS, dan masih banyak yang lainnya. Nah, seperti yang kita gunakan kali ini, kita menggunakan standarisasi UTF-8. Nah, 8-nya ini menandakan bahwa dia ini menggunakan format 8 bit. Begitu juga dengan UTF-16 dan 32. Kemudian pada tag meta viewport, nah ini akan memberikan instruksi ke browser kita untuk mengatur dimensi dan skala web yang akan kita buat nanti. Nah, pada nilai width device width ini artinya lebar web yang akan kita buat ini secara otomatis mengikuti lebar dari layar device yang akan digunakan. Kemudian nilai initial scale 1.0, nah artinya web yang akan kita buat ini diberikan skala zoom normal atau 1.0. Kemudian kita menuju ke tag selanjutnya, yaitu tag body. Nah, pada tag body ini kita dapat menggunakan banyak tag. Yang pertama, tag-tag yang digunakan untuk menuliskan teks dan judul pada halaman website kita. Ada tag heading, ada tag paragraph, dan ada tag quotation. Nah, tag heading ini digunakan untuk memberikan judul pada halaman website kita. Tag heading ini juga mempunyai level-level. Yang pertama ada tag heading 1, yaitu level 1, dan ada setelah kita save, kita buka filenya, kemudian double klik, maka hasilnya seperti ini. Ini tag heading 1, dan ini tag heading 6, ini paragraph, dan ini quotation. Tag heading ini digunakan untuk memberikan judul pada halaman website kita. Nah, tag heading ini juga memiliki level-level, ada heading 1 sampai heading 6. Yang membedakan yaitu semakin kecil angka headingnya, maka huruf yang dihasilkan itu semakin besar. Dan sebaliknya, jika angka headingnya itu semakin besar, maka huruf yang dihasilkan itu semakin kecil. Tag P ini digunakan untuk membuat paragraf. Kemudian ada tag key
digunakan untuk membuat quotation. Saya contohkan, kita tuliskan kemudian kita save. Setelah kita save, kita buka filenya, kemudian double klik, maka hasilnya seperti ini. Ini tag heading 1 dan ini tag heading 6, ini paragraf, dan ini quotation. Kemudian kita masuk ke formatting. Di dalam formatting itu terdapat beberapa tag-tag juga, misalnya tag bold, kemudian ada tag strong, tag italic, tag emphasis, mark, tag delete. Nah, tag bold ini digunakan untuk menebalkan huruf, sama tag strong juga fungsinya sama seperti tag B atau tag bold. Tag G ini atau italic digunakan untuk memiringkan huruf, sama seperti tag M juga. Kemudian ada tag mark dan tag delete. Tag mark ini digunakan untuk memberikan warna pada background huruf kita. Kemudian tag delete ini memberikan coretan pada tulisan yang kita buat. Contohnya nah, ini contoh dari tag-tag yang sudah kita tuliskan tadi. Ini tag bold dan tag strong. Ini tag italic. Ini tag mark. Dan ini tag delete. Kita akan bahas list. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bullet and numbering. Ada OL, ada UL, dan ada LI. Nah, OL ini atau ordered list yaitu mengurutkan list menggunakan angka atau nomor. Kemudian UL atau unordered list yaitu mengurutkan daftar dengan menggunakan simbol atau bullet number. Nah, LI-nya ini yang berada di dalam OL dan UL-nya atau listnya itu sendiri. Saya akan memberikan contohnya. LI kemudian pada UL kemudian kita save, kita refresh. Nah, ini hasilnya. Nah, ini yang menggunakan OL ordered list dan ini yang menggunakan unordered list. Kemudian ada description list, itu ada DD, DL, dan DT. Tag DL ini digunakan untuk mendeskripsikan listnya. Nah, yang berada di dalam tag DL ini yaitu DD dan tag DT-nya. Tag DT ini digunakan untuk memberikan judul pada list itu. Kemudian tag DD-nya digunakan untuk mendeskripsikan listnya. Oke, saya urutkan terlebih dahulu. Tag DL berada di
luar tag dt dan tag dt. Nah, tag dt ini judulnya misalnya HTML, dan pada tag dt ini kita tuliskan penjelasan dari HTML-nya itu. Tag dt ini berfungsi untuk mendeskripsikan yang kita tuliskan dari tag dt. Kita save. Nah, ini hasil dari tag description list. Untuk tabel sendiri, yang pertama kita buat struktur tabelnya dulu. Lalu kita tentukan heading atau bodinya dengan menuliskan thead dan tbody. Nah, di dalam thead dan tbody itu kita tentukan row-nya atau tr, atau misalnya ini itu judul dari tabel itunya sendiri. Jadi kita bisa tuliskan th atau td. Nah, kemudian pada tag body juga kita bisa menambahkan JavaScript dengan menuliskan script. Nah, di sini kita bisa menambahkan file JavaScript kita. Kemudian jika kita ingin menampilkan gambar pada web yang kita sudah buat ini, kita bisa gunakan tag image. Nah, di sini. Kemudian jika kita ingin membuat hyperlink, kita bisa menuliskan tag a. Nah, nanti di sini kita tuliskan link yang akan kita tuju. Untuk menampilkan objek, kita bisa menggunakan tag objek, kemudian audio dan video dan lain sebagainya. Untuk membuat layout halaman, kita bisa menggunakan div, span, header, footer, nav, artikel, dan section. Nah, ini bisa digunakan teman-teman untuk membuat layout halaman. Kemudian komentar. Nah, komentar ini digunakan untuk memberikan informasi yang tidak akan ditampilkan pada halaman website kita. Nah, cara penggunaannya, teman-teman bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan blog yang akan kita komentari, kemudian tekan kontrol dan tanda miring. Nah, sudah jadi komentar. Nah, itu adalah beberapa tag yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat website. Selain tag juga, teman-teman perlu mengetahui apa yang dinamakan dengan atribut. Nah, atribut sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada atribut global dan atribut khusus. Nah, apa yang dinamakan dengan atribut global itu? Atribut global ini dapat digunakan di semua elemen tag, sedangkan atribut khusus hanya digunakan oleh elemen-elemen tag tertentu. Contoh atribut global adalah atribut global ada class, kemudian ID, length, title, style, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk atribut khusus biasanya digunakan oleh elemen-elemen khusus sedangkan atribut khusus biasanya digunakan oleh yaitu ada area yang biasa kita gunakan untuk membuat link,
yaitu dengan tag href, kemudian ada src, atribut khususnya sedangkan atribut khusus yaitu ada href yang biasa digunakan pada link saat kita menggunakan link untuk mengelinki sebuah website. Sedangkan atribut khususnya ada href yang biasanya digunakan untuk membuat link, kemudian ada src biasanya untuk menampilkan image, kemudian ada action, dan ada for. Sekian pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk membuat website menggunakan HTML, bisa teman-teman ikuti di video-video selanjutnya. See you in the next videos.